Dalam ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016, tim terbagi atas 4 koordinator wilayah yang terdiri atas 8 subkoordinator wilayah atau subkorwil. Di 8 subkorwil tersebut, setiap tim diperkuat oleh posko, tim penjelajah, tim peneliti, tim pengabdian masyarakat, dan tim database buku. Semua tim berkegiatan di lokasi ekspedisi sama, kurang lebih 4 bulan. Untuk karakteristiknya di 8 subkorwil, rata-rata memang masih boleh kita katakan medannya masih cukup rapat dan terisolasi karena memang pembangunan masih belum begitu merata sampai ke Papua Barat. Tim penjelajah gunung dan hutan terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim berkekuatan 10 orang, dipimpin 1 komandan tim. Mereka bertugas melaksanakan penjelajahan di wilayah selama 4 bulan. Rangkaian kegiatan tim penjelajah gunung dan hutan meliputi penentuan wilayah pertahanan, wilayah serbuan balasan, wilayah logistik, wilayah evakuasi, serta mengukur jarak tempuh penjelajahan. Untuk tim penjelajah rawa, laut, sungai, dan garis pantai, personil tim terdiri atas 2 tim. Masing-masing tim berkekuatan 10 orang dipimpin oleh 1 komandan tim. Tim bertugas melaksanakan patroli di wilayah garis pantai. Rangkaian kegiatannya adalah menentukan wilayah pendaratan pantai, wilayah serbuan balasan, dan wilayah evakuasi. Tim juga menentukan wilayah kemungkinan pendaratan musuh, wilayah kemungkinan masuknya kapal asing, titik pendaratan pantai taktis, serta mengukur jarak tempuh penjelajahan. Sungai, ada beberapa sungai di tengah kotanya. Ada Sungai Sembra, Sungai Kohin, warnanya sangat biru dan jernih. Makanya kami menyebut ekspedisi kami di Sorong Selatan dengan sebutan ekspedisi Surga Biru. Nah, karena sangat jernihnya air sungai tersebut dan bisa langsung diminum. Sedangkan untuk tim penelitian dan pendataan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu tim peneliti flora fauna, kehutanan, geologi, potensi bencana, dan sosial budaya. Masing-masing kelompok terdiri dari 1 tim berkekuatan 10 orang, dipimpin oleh seorang komandan tim. Tim peneliti flora dan fauna bertugas mencari dan mendata spesies baru, spesies langka, spesies yang sudah diketahui namanya, maupun spesies yang belum diketahui namanya. Tim kehutanan mencari dan mendata setiap potensi hutan. Misalnya daerah aliran sungai dan erosi, kayu endemik, kerusakan hutan, illegal logging, tebang liar. Termasuk juga mendata potensi wisata, degradasi, pengolahan emas, pal batas, dan pengolahan kayu. Tim juga mendata lahan kritis, sampel pohon, sengketa lahan, hutan rakyat, dan mata air abadi. Ada beberapa hal yang menjadi dampak sosial untuk masyarakat. Yang pertama, terkait hasil hutan non-kayu, seperti kulit masohi yang memiliki bau khas seperti coklat, dan gubal gaharu yang menjadi bahan dasar untuk minyak wangi berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat. Harga jual kulit masohi senilai 45.000 per kilogram cukup memikat masyarakat untuk terus berburunya. Selain itu, untuk gubal gaharu yang dinilai 1 ons itu harganya 100.000 cukup juga memikat masyarakat untuk mencarinya. Sedangkan tim geologi bertugas menggolongkan setiap bahan galian, baik mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara. Sedangkan tim potensi bencana bertugas mencari dan mendata lokasi yang mengalami cuaca ekstrim, erosi tanah, longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan abrasi pantai.
Tim ini juga mendata setiap gunung berapi, kecenderungan angin puting beliung, kemungkinan kebakaran hutan atau lahan, tsunami, gelombang air pasang, kekeringan, bencana sosial, serta wabah penyakit. Untuk pencapaiannya sendiri, yang pertama, untuk ke air terjun kami menempuh jalur sungai dan menelusuri hutan yang ada di Kampung Botai hingga sampai ke lokasi air terjun. Sedangkan untuk rembesan minyak sendiri bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Jadi itu lokasinya cukup dekat dari Poskotis karena di SP2 ya, dan itu di pinggir jalan. Ya namanya alam, kita nggak tahu bencana itu akan terjadi kapan. Kalau untuk masyarakatnya, kalau menurut saya lebih aktif lah untuk mencari informasi terkait longsor ataupun banjir, karena sepengetahuan kami ketika kami survei, mereka tidak melakukan pembuatan jalur evakuasi ataupun tindakan-tindakan kecil untuk menanggulangi banjir itu biar tidak merembet kemana. Di bidang sosial budaya, tim secara aktif mencari dan mendata potensi daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, situs sejarah, tradisi, suku, dan adat istiadat. Tidak ketinggalan, tim mendata kesediaan daerah, penganan khas, serta cerita rakyat atau legenda. Tim ini juga mendata potensi konflik, potensi wisata, perekonomian masyarakat, ekosistem, sarana dan prasarana, mata pencaharian, dan sistem transportasi. Kami mendapatkan satu bentuk pengamanan dari pertambangan itu dengan masyarakat berada di ring 1 pengamanan, kemudian dilanjutkan oleh TNI Polri. Jadi berbeda dengan daerah-daerah kawasan pertambangan lainnya di Papua, di mana TNI Polri berada di ring 1 pengamanan pertambangan, sehingga dengan sistem seperti itu masyarakat merasa memiliki pertambangan dan sampai saat ini tidak ada konflik yang berarti yang terjadi di sana. Catatan keberhasilan tim ekspedisi kali ini adalah mencapai target jarak yaitu 2.724 km dengan mendapatkan 386 data temuan. Ekspedisi merilis temuan sebanyak 3.611 spesies, terdiri dari flora 1.582 spesies dan fauna 2.029 spesies. Tim juga menemukan adanya 811 daerah yang mengalami kerusakan hutan, sebanyak 783 data potensi geologi, 457 potensi bencana, dan 2.535 data sosial budaya. Serta dilaksanakannya 1.814 kegiatan fisik dan non-fisik pengabdian masyarakat. Ekspedisi kali ini juga berhasil melakukan penanaman kembali pohon atau reboisasi sebanyak 4.580 pohon di daerah yang mengalami kerusakan. Hasil-hasil ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh pemerintah, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjaga keutuhan NKRI.